Ya, silakan Putra Zigen. Edis yang so tahu dan so pintar, oke? Gini, Sok tahu saya dan mendengar sok Anda ini pintar. seakan-akan paham dari ini. Anda pakai kacamata sih juga pakai kacamata. Anda Nggak punya apa-apa. telinga, dengarkan saya ngomong. Silakan. Silakan Anda ngomong apa yang Anda ngomong tadi, gitu kan? Ini cuma mau mustahil tanya Anda. Anda menjadi Kalau seorang Anda, Pak, muslim tapi tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? ya, ada Iya. kisahnya Anda belum paham, makanya Anda terlalu so pintar. Terus di mana salahnya saya? Bahwa enggak, seakan-akan anda mengatakan bahwa Muslim itu memusuhi semua. Enggak, tidak Lo semua memang itu. betul gimana? Menurut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Anda tidak pernah mengenal kisah tentang siapa pembantu Rasulullah, Abdul Qudus. Anda tidak mengenal siapa itu pendeta Pertanyaan Yahudi saya, yang di Madinah, apa yang berbuat harus Anda Rasulullah. perbuat ketika Anda berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani? Ketika mereka tidak memerangi umat Muslim, kami wajib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? So tahu aja Anda. Nggak dijelasin aja ayat sama Anda nggak ngerti. Ya Anda. sudah, ya sudah. Kalau nggak tahu ayatnya di bawah saja. Anda nggak tahu di mana. Kata Muhammad, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada di situ. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, dan jika mereka memerangi kamu, nggak ada. Nekat yang nyata kamu namanya begitu, menambah-nambahi. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadismu. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalian sendiri malah melintir-melintir isi kitab kalian. Yuk, silakan. Gimana ini muslim yang mengerti agama Islam nih? Yang datang dari tadi tukang ngarang bebas, ya kan? Tolong yuk, yang datang kemari pastikan Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam, ya. Sekali lagi teman-teman, tolong ya, tolong berikan kesempatan kepada muslim supaya mereka naik, supaya mereka diberikan panggung, supaya mereka datang mengklarifikasi, supaya mereka datang menjawab. Kita kasih mereka kesempatan ya. Jangan seperti channel sebelah, channelnya Abdul Somad. Bahas Bible ya, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, nggak ada. Jangan seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi nggak ada orang Kristennya. Kasihan jamaahnya dibodoh-bodohi ya. Kasihan. Kalau di tempat saya kasih kesempatan muslimnya langsung, supaya mereka datang memberikan jawaban, membantah apa yang saya katakan. Yuk, silakan ya, yang muslim. Akang Adin. Ya, silakan Akang Adin. Ya, Akang Adin. Halo, assalamualaikum. Ya, muslim bang. Assalamualaikum. Bang, nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Boleh lah. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh boleh. Oke, sebentar ya bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang, sabar bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Boleh. Kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya bang ya, ajaran Muhammad ya, supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba bang, baca dulu nih bang. Sebentar bang, baca dulu nih. Ngebrur bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar, sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani.
Betul. Iya, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka bersempitlah. Persempitlah. Persempitlah jalan mereka. Ah. Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Iya. Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam, Bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu untuk bagaimana, Bang? Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang kan bukan zamannya lagi, Bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai ibaratnya Nah, kayak kalau dipakai kita, ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih, aduh. itu maksudnya sunnah, Bang. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu Betul. dengan muslim, non muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu disanakan. Ini gimana sih, Bang? Kalau kata Muhammad boleh nggak berteman dengan orang-orang non muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan. Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih. Lihat ya, saya bacakan. Saya balikan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih. Coba. Ngebrur, Bang, ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam, Bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu tentang Kok nggak tahu gimana ini? Saya tunjukin dalil-dalilnya. Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non-muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? itu masuknya sunnah, Bang. Bukan Waduh. masalah. Coba, kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman, ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya Bukan pemberitahuan. perintah katanya. Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu Bukan pemberitahuan. Hanya perintah. memberitahu. Pantes Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang? Ini ajaran Gimana? Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya, gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya?
Terus? Beda kan, beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul itu menurut hadis, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah, Bang. Ya, iya, makanya Lebih- kenapa lebih Anda ajaran lebih- gini, Bang, saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus, Bang. Jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya, Bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya, Bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan, Bang. Apa kata Yesus, Bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja. Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Kalau Yesus kan digantung, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan, ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat. Saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini, Bang, kekristenan, dengarkan, Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga. Dan dia akan datang kembali, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di akhir-akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya, Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya, apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam? Dia pemimpin. Bang, coba simak pertanyaan saya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah enggak lagi. Berarti udah pensiun Muhammad jadi pemimpin orang Islam. Bukan pensiun, wafat karena dia udah meninggal, cuman ajaran dia itu masih Enggak, menyeluruh sekarang di begini. dunia. Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih jadi panutan orang Islam. Masih. Oke. Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya, betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Ya, iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati tapi ajarannya Iya, tetap hidup. artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul?
Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu bang ke Yesus bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad. Sampai sekarang Anda tidak mau. Gini bang, kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad. Enggak, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan hati saya untuk pindah agama, saya pindah bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda Kumur. melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad bang. Iya, Muhammad. Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar bang, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu manfaatnya apa? Menyucikan diri bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya menyucikan diri? Menyucikan diri. Salah bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam, betul? Nah, nggak tahu bang. Nah, Saya nggak pernah baca. Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda ini, pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya. Coba, Itu saja, kalau jangan di- panjang-panjang. itu, Bang, nyanyi-nyanyi. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu Saya mau pindah untuk agama. datang kepada Kalau Yesus bisa, ya. Seperti itu. Jangan banyak-banyak. Bisa tercapai. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Ayo sekali lagi ya teman-teman muslim ya. Tuh, mohon maaf nih teman-teman ya, saya agak sedikit tenggorokan, agak sedikit berdahak, mohon maaf. Ya, teman-teman muslim, silakan kalau naik kemari, tolong ya. Paling tidak Anda itu telah mempelajari agama Anda, ya. Jangan Anda tidak punya pengetahuan apa-apa, lalu Anda nekat aja naik ke sini, ya. Yuk. Oh ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari teman-teman support, dukung pendirian Rumah Apologet yang mimpi kita, yang harapan kita akan bisa didirikan akhir tahun ini. Tapi kalau tidak ada support, tidak ada dukungan dari kalian, bagaimana itu bisa tercapai ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya ini ya. Lihat di profil saya ini ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Jadi kita ingin mendirikan Rumah Apologet di sini teman-teman. Karena kalau dari Konoha kita berapologet, kita mendebat muslim ya, tanya jawab dan mengcounter mereka, itu kita dalam posisi berbahaya. Karena kita pasti dipersekusi dan kita akan dipenjara. Karena apa? Karena Anda menista. Padahal yang kita omongin benar. Semua yang saya omongin selama saya membuat live seperti ini, tidak ada yang tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya.
Banyak yang kejang-kejang itu kalau sampai rumah apologet ini berdiri. Jadi teman-teman ya, silakan teman-teman bagi yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet, ada kolekte ya, kolekte untuk pendirian rumah apologet yang akan kita dirikan di sini. Tempat berkolektenya di sini teman-teman ya. Banknya ini teman-teman, silakan teman-teman support. Tangkap layar ya teman-teman ya, supaya tidak hilang. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya, silakan teman-teman muslim kalau mau naik, tolong ya kalau naik bawa ilmu. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada teman-teman muslim. Ada Yuli. Oke, kita kasih naik lagi Yuli. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Yuli. Ya, selamat malam Yuli. Apakah Anda seorang muslim? Enggak bang, Kristen aku bang. Oke, mohon maaf ya Yuli. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang muslim ya. Oke bang. Mohon maaf ini. Atau ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Enggak, aku mau nyampaikan aja bang. Terus semangat ya bang ya, memberitakan berita firman Tuhan ya bang ya. Amin, amin, amin. Maaf, Terima kasih ya. sehat-sehat. Terima Bang. kasih Yuli. Terima Salam, kasih. salam, Salam. Saya turunkan kembali ya. Teman-teman begini teman-teman. Bang, ada juga banyak yang ingin bawa bang sesekali yang Kristen dinaikkan. Gini teman-teman. Kalau nanti yang Kristen saya naikkan, dampaknya itu pertama, yang Kristen yang lain semua pengen naik. Jadinya acara kita ini jadi nggosipin agama Islam. Gitu. Karena sudah pengalaman saya. Sudah pengalaman. Nah, nanti seperti channel sebelah, channelnya Juma. Ya. Jadi teman-teman, kita kasih kesempatan kepada muslim supaya mereka itu diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Benar nggak sih yang saya katakan gitu ya? Kita uji pernyataan saya ini, benar atau tidak. Begitu ya. Oke, ada Budi Suryatman Jafar. Budi Suryatman Jafar. Ya, Budi Suryatman Jafar. Halo? Halo. Halo? Ya, Sore, silakan Bang. Budi Suryatman. Jangan setengah bang mukanya bang. Nah, gitu. Ya, silakan Bang Budi. Muslim ya bang ya? Bang. Insya Allah bang, aman. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Bang, mau tanya bang, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Yesus disalib katanya buat nembus dosa bang. Apa maksudnya buat nebus dosa itu? Ya, kan saya dengar tuh katanya Yesus tuh disalib tuh buat penembusan dosa umat-umatnya tuh. Iya, makanya saya tanya pengertiannya bagaimana itu. Ya, tunggu dulu dong bang, bentar. Oke, silakan. Penembus dosanya Tidak kedengaran bang. Yesus kan katanya nembus dosa tuh disalib tuh buat umat-umatnya. Itu nembus dosanya ke siapa ya? Begini bang ya. Saya jelaskan, tolong Anda menyimak ya. Oke. Baik, tapi jangan seperti itu bang. Bisa nggak Anda berdiri dalam posisi seperti saya ini? Karena yang saya lihat cuman kupingmu nanti. Hah? Ini dahiku. Ini Oke. hidungku. Oke, baik. Telinga. Ini janggut ya. Oke, baik. Nah, posisinya begini ya. Oke. Dengar suara saya? Dikatakan begini, bahwa dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Jadi karena Adam yang pertama itu berbuat dosa, maka semua manusia itu menjadi berdosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua. Ada manusia yang kedua, yaitu Yesus, Adam yang kedua. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Jadi kalau Anda bilang, bagaimana Jadi Yesus salah itu ya? menebus dosa? Berarti salah ya. Kalau Yesus itu nebus dosa ya. Nggak salah. Makanya simak dulu, makanya simak ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada satu orang manusia yang pertama, yaitu Adam yang pertama. Oke? Dia berbuat dosa. Ya. Nah, karena dia berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada semua orang.
Makanya tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Oke? Nah, lalu sekarang yang kedua, sekarang Adam yang kedua datang, yaitu Yesus. Itu Adam atau Yesus, Bang? Yesus itu disebut juga dengan Adam yang kedua. Maksudnya gimana sih? Oh, bingung saya, itu reinkarnasi Adam itu. Ya, bukan reinkarnasi Adam. Jadi Adam yang pertama itu gagal. Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia tidak jatuh dalam dosa. Dia melakukan kebenaran. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dosa. Demikianlah keadilan Allah itu, Bang. Keadilan Tuhan itu. Jadi itu ditebus sama Yesus gitu Iya. katanya. Iya. Oke, itu nebusnya ke siapa, Bang? Menebusnya kepada Bapa di sorga. Hah? Kenapa Iya. ke Bapa di sorga? Ya, karena Bapa di sorga itu ingin menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang berdosa. Itu kalau Bapak sama Yesus bukannya sama saja, Bang? Beda. 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 Maksudnya gimana sih? Katanya awalnya Bapak Firman. Terus gimana sih? Saya bingung, Bang. Nah, makanya kalau bingung belajar. Saya bilang beda. Bukan gitu, Bang. Bentar. Bapak, Roh Kudus sama Yesus itu katanya satu. Ya, satu di situ bukan dalam pengertian itu yang sama, bukan. Saya kasih contoh misalnya. Ya, Bang. saya kasih contoh. Maaf. Sebentar, ini kan Anda kan mau belajar. Anda mau belajar? Bang. Bentar dulu, Bang. Silakan. Ini, Bang. Kata Abang kan katanya Bapak di sorga sama Yesus itu beda. 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 Oke. Bapak di sorga sama Yesus beda. Berarti Yesus itu utusan Bapak ya? Iya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong? Tuhan juga. Kan utusan. Katanya utusan. Ibaratnya gini lah. Baik, Gini, Bang. saya coba jelaskan pelan-pelan ya. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Gini, Bang, analogi dulu ya. Oke, analogi gini, Bang. Silakan. Aku nih Budi. Oke, aku Budi ya. Nah, aku mau ngirim perintah nih, surat nih. Aku mengutus Suryatman. Kan aku beda kan sama Suryatman. Ibaratnya Terus? gitulah. Berarti si Suryatman itu utusan aku kan? Betul. Terus? Untuk menyampaikan apa yang aku disuruh gitu kan. Nah, Terus? beda. Aku tanya Yesus utusan Bapak. Jangan muter-muter, Bang. Jangan muter-muter. Nggak usah diputer-puter lagi. Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, Yesus Terus sama Bapak pertanyaan beda. selanjutnya apa? Nah, itu kan dosa itu yang bikin dosa kan manusia. Ini kok lari kemana-mana? Enggak, bahas Yesus dengan Bapa dulu. Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Berarti utusan, Betul, terus. bukan Tuhan. Nih, dengar. Makanya dengerin saya dulu. Dengerin, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau Anda tanya kepada saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Oh, bisa. Nah, makanya dengerin dulu. Dengerin. Nah, setan itu juga adalah Tuhan. Karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Di dunia ini, lebih banyak manusia yang menuhankan setan daripada yang menuhankan Yesus. Begitu. Iya. Makanya saya bilang, makanya begini, dengarkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menghambakan diri. Sesuatu yang kepadanya Anda mengikuti. Tuhan, Tuan, Lord, atau Rabb bahasa Arabnya. Nah, sekarang begini, Anda tanya kepada saya, Bang, apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya Tuhan, karena kepada Dia kita menghamba, kepada Dia kita mengikuti. Nah, sekarang begini. Kalau ada orang takluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka yang menjadi Tuhannya orang itu siapa? Gimana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan.
ada seorang manusia, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini dia patuh, takluk, taat, mengikuti iblis. Dijadikan iblis itu sebagai pimpinannya, sebagai kepalanya, sebagai sesuatu yang kepadanya dia menghamba, patuh, tunduk. Berarti menurut bahasa Al-Quran, yang dituhankan orang ini siapa? Yang dituhankan si Fulan ini. Kenapa jadi menurut bahasa Al-Quran kan ngebahasnya Bapa di surga sama Yesus, Bang? Ya, makanya tadi Anda tanyakan, Yesus diutus oleh Bapa di surga. Kenapa kok dia Tuhan juga, kan begitu? Betul? Nah, maksudnya gini loh, Bang. Dari Gimana? Pelan-pelan ya. Gini, pelan-pelan, gini. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, biar Anda nggak sesat terus. Ini ya. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Nah, bentar, Bang. Bang, dengerin ya, dengerin. Ini pelan-pelan ini. Ini supaya kita masuk ke poinnya. Masuk ke poinnya ya, dengerin. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Anda tahu nggak apa itu Tuhan itu? Enggak, bukan masalah bahasanya dulu. Kata Abang tadi. Oke, baiklah, saya kasih Anda turun. Anda belajar dulu. Belajar. Jadi begini ya, banyak orang tergelincir di dalam sebuah pemahaman sebuah kata, teman-teman. Ya. Saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Tapi dia bukan Tuhan saya, karena saya tidak mengikuti setan itu. Gitu loh. Nah, makanya Tuhan itu adalah jabatan, sebuah jabatan yang itu bisa dijabat oleh siapapun. Begitu loh. Ketika Anda menyerahkan diri Anda kepada setan, mengikuti setan, takluk kepada setan, melakukan perintah-perintah setan, maka setan itu menjadi Tuhan bagimu. Gitu loh. Nah, sebagai seorang Kristen, Yesus harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Maksudnya, Anda itu harus menjadikan Yesus itu seseorang yang kepadanya Anda mengikuti, patuh, tunduk, menjadikannya raja di dalam hatimu yang menguasai dirimu. Itu. Begitu. Makanya sebagai seorang Kristen, Bapa di sorga harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu dengan cara Anda mengikuti Bapa di sorga. Tapi nggak bisa Anda mengikuti Bapa di sorga, Anda harus mengikuti Yesus juga, firman-Nya. Bagaimana Anda mau taat kepada Bapa di sorga kalau Anda tidak taat kepada firman-Nya? Gimana caranya? Saya mau taat kepada Engkau Bapakku yang di sorga, tapi saya nggak mau taat kepada firman-Mu. Itu namanya Anda bengak. Itu namanya Anda bengak, gitu loh. Saya mau taat kepadamu Yesus, tapi saya nggak mau taat kepada Roh Kudus. Berarti Anda juga bengok. Gitu loh. Makanya kekristenan itu sederhana kok. Bagaimana cara Anda menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan? Anda harus menjadikan firman-Nya Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana cara Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Anda harus menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Makanya kata Tuhan itu pengertian Tuhan itu maksudnya Tuhan, Lord, Rob itu maksudnya. Rob, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, itu maksudnya. Gitu loh. Kalau Anda mengikuti kehendak-kehendak iblis, maka yang menjadi Rob, yang menjadi Tuhan di hatimu itu adalah iblis. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Banyak orang terjebak di situ. Ya. Kalau Anda nggak mengerti juga ya repot. Saya ini 13 tahun teman-teman mendalami Bible, mendalami Al-Quran. Ya. Mustahil Anda itu mengikuti Allah kalau nggak mengikuti Muhammad, mustahil. Gimana cara Anda taat kepada Allah? Emang Anda ketemu gitu sama Allah gitu? Anda tidak bisa patuh, tunduk, taat kepada Allah tanpa patuh sama Muhammad, nggak bisa. Di dalam ajaran agama Kristen, Anda tidak bisa
patuh, taat, tunduk, mentuhankan, mempertuhan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus. Nggak bisa. Kita tidak bisa mempertuhan Yesus tanpa mempertuhan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati manusia. Makanya ketika roh daripada Tuhan berkuasa atas diri seseorang, tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, sehingga dia melangkah sesuai dengan keinginan dari Roh Kudus itu, sesungguhnya di detik yang sama dia telah mempertuhan Yesus. Makanya ada istilah di dalam kekristenan, Bapa, Firman, dan Rohnya. Kalau Anda nggak paham juga ya, ambil batu gosok, nah gosokin ke jidatmu begitu ya, kalau nggak paham juga.